Polisi ungkap peran Paman Indra di kasus pembunuhan Nia penjual gorengan. Ya, sebelum kita baca ya berita terbaru Ya. terkait dengan Nia Kurniasari, Betul. ya kita berterima kasih sekali terhadap para donatur Ya. yang saat ini ya telah membantu membangun rumah, memberikan biaya pendidikan, memberikan biaya yang lain-lain lah untuk keluarga adik kita almarhum Ya. Nia Kurniasari ya di Padang, yang saat ini seperti kita ketahui Mas Ahmed telah dibangunnya rumah ya, yang berada di depan rumah yang lama ya, yang terbuat dari kayu atau tepas gitu ya Mas Ahmed ya. Paling utama kita berterima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Mbak Fauzana yang artis dari Sumatera Barat yang saat Ya, ini walaupun lagi Mbak Fauzana nggak mau disorot sebetulnya. Karena dia itu nggak mau ria ya. Jadi gini Mas Ahmed ya, ini kabar terbaru, ada singgung-singgung paman. Iya. Paman Indra. Paman Indra. Nah, ini Mas Ahmed saya dibacakan dulu saya, karena saya juga penasaran Mas Ahmed. Silakan. Oke ya. Polisi menetapkan Paman Indra Septiawan 26 tahun MJ sebagai tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Begini peran MJ. Sementara peran tersangka MJ ini memberikan informasi terkait keluarga-keluarga. MJ siapa Mas Ahmed? Ini belum boleh disebutkan ini. MJ pamannya juga? Mungkin. Nah, tersangka katanya sini. Tuh, MJ karena sebagai tersangka. Tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari. Sementara peran tersangka MJ ini memberikan informasi terkait keluarga-keluarga, termasuk rumah familinya berada kepada tersangka. Sementara untuk memberikan makanan selama pelarian belum ditemukan, kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir dilansir Detik Sumut. Faisal menyebut MJ ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Polres Padang Pariaman melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus kematian Nia. Kini MJ sudah ditahan oleh kepolisian. Tersangka sudah kita tahan, sementara untuk tersangka baru kemungkinan ada, karena kami masih didalami, ucapnya. Dalam pembunuhan Nia, Indra Septiawan dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUP, pasal 351 ayat 3, dan pasal 285 KUPH. Dia pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dijerat, dijerat dengan beberapa pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3, dan pasal 285 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, kata Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi. Ya. Ya ternyata habis ya sampai situ. Iya, jadi MJ ya atau alias DN Mas Ahmed ini ternyata paman korban. Nanti ini ada kita baca juga komentar dari berita ini. Ini tunggu dulu Mas Ahmed. Ini MJ ini alias paman korban. Makanya Mbah Ilo berkata kan, tidak mungkin tersangkanya satu. Cuman yang jadi tersangka ini sebetulnya bukanlah orang yang membantu dalam pembunuhan ataupun pada saat kejadian ternyata, tapi ini pada saat pelarian. Berarti apakah kita saat ini telah pada kesimpulan bahwasanya Indra adalah pelaku tunggal? Yaitu bisa saja. Ya, karena memang bolak-balik sudah ditekan-tekan, tetap jawabannya itu ya. Walaupun pertama katanya ada seseorang Jawa. Yang kedua adalah tersangka baru. Benar ya bahwasanya akan ada tersangka baru yang akan ditetapkan dalam kasus Nia Kurniasari. Benar, yaitu pamannya. Tapi pamannya ini tidak terlibat dalam kasus kematian Vina, tapi hanya membantu Indra S. Melindungi, memberikan melindungi, tempat dan makanan. Melindungi, yang membantu kabur juga pelarian. Ya, ini merupakan paman ya, paman daripada Indra S ya. Dan Indra MJ ini Mas Ahmed ya, seperti yang Mas Ahmed tadi bilang, ini bisa dijerat dengan pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Nah, makanya oleh sebab itu
Indra kabur selama 11 hari, itu pasti ada sebab. Pasti. Sebabnya siapa? Ya ini tadi, MJ tadi nih, MJ. pamannya korban yang sengaja melindungi dia. Ya melindungi dia supaya apa? Kabur. Ya, supaya nggak ketangkap gitu. Akhirnya bahaya kamu kalau ketangkap, ini kamu mendekam di penjara, makanya dia makin semangat karena dia ada yang melindungi dia. Ini katanya gini juga Mas Ahmed, katanya si Indra S ngakunya nggak niat membunuh, kok sampai membunuh gitu kan. Kalau nggak niat mencuri kok jadinya mencuri kan, gitu sama aja kan. Pasti dia, kalau dia nggak niat pasti masa kan rasa iba dia. Ya sama dengan nggak niat mencuri kok jadinya mencuri, nggak niat makan kok jadinya makan, ya berarti udah ada niatan, udah ada rencana tersirat gitu. Ini kita baca komentar dari pemberitaan ya. Bisa jadi nanti besok kita coba Bahilo untuk melakukan ritual. Ini di sini Anwar Aryono. Beliau berkata di sini pamannya juga bukan orang sembarangan. Nah, ini orang sembarangan, bukan orang sembarangan apa nih? Berarti spiritual kah atau petinggi politik? Iya. Dan ini ada Zainabe, enak kali bunuh orang cuma kena 15 tahun. Habis itu keluar penjara bunuh orang lagi, seolah nyawa manusia nggak ada artinya. Hukum kisos, membunuh hukumnya dibunuh, itu baru adil. Saya secara pribadi Mas Ahmed nggak setuju dengan hukum yang mungkin dikenakan kepada sosok Indra. Apa dasarnya 15 tahun? Gitu. Orang kejadian ini sama kayak Vina, Cirebon, memperkaos kemudian membunuh, kemudian jasadnya dibuang seperti itu saja di jalan tol ya Mas Ahmed, di jalan layang ya. Entah pun tersangka benar itu atau tidak, itu nanti ya. Case-nya berbeda. Ya, masalah salah tangkap dan lain-lain itu berbeda. Tapi kan hampir sama yang terjadi sama Nia. Pemerkosaan kemudian dibunuh, kemudian mayatnya juga dikubur secara keji. Hampir sama. 7 tersangka saat ini sudah mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup, Mas Ahmed. Masa Indra ini mau 15 tahun, masa sama seperti kasus orang yang tertangkap narkoba. Jadi ini menghilangkan nyawa orang. Berlapis-lapis. Mas Ahmed, bayangkan 15 tahun loh. Belum lagi remisi. Iya, remisi lagi pasti itu. Pasti jatuhnya 12 tahun. Atau 10 tahun. Jadi kita nggak mau adil karena ini sudah menghilangkan nyawa orang. Pasti kita semua masyarakat ya nggak setuju. Nggak setuju. Ya. Betul kata komentarnya. Ya. Kalau memang nggak mau dapat daripada dia kasih 15 tahun penjara, ya bagus dibuat hukum kisos, hukum Islam, dibunuh. Karena nyawa dibayar nyawa, betul itu baru adil. Kalau memang hukum tidak adil, hanya dibuat 15 tahun penjara. Iya. Karena kan kita gini, kita berkaca dari hukum-hukum yang sudah divonis ke para tersangka, ya, terdakwa, ya, di mana mereka telah melakukan kekejian yang hampir sama dengan adik kita Nia. Makanya kalau dibilang 15 tahun ya saya jelas-jelas nggak setuju. Apalagi dia dibantu oleh pamannya, ya pamannya oke lah 9 bulan. Karena memang membantu pelarian yang mempersulit pihak polisi. Ya oke, monggo. Tapi kita nggak mempermasalahkan larinya Indra, toh sekarang sudah tertangkap. Tapi yang namanya dibunuh, bisa nggak Nia kembali lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau membantu lari kemudian ditangkap selesai masalahnya, masalah. Tapi kalau namanya membunuh, hilang, bisa kembali? Nggak bisa. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini benar efeknya yang di komentar tadi. Kalau hanya 15 tahun penjara, keluar dia nanti dia bisa bakal menghilangkan nyawa orang lagi. Dia ada dia efek jerah. Paling dia senang-senang dalam hati 15 tahun. Nanti remisi 10 juga aku ini nggak terasa bisa keluar lagi, bisa nanti menghilangkan nyawa orang, bahkan bisa semakin banyak. Nggak setuju pasti ya Mas Ahmed ya? Tidak setuju kalau hanya 15 tahun. Oke, intinya sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.